Nah, sekarang gimana caranya supaya kulit kita nggak tua? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk merubah kulit yang sudah tua kembali muda itu bisa, tapi tentu saja di dalam dunia pengobatan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi effortnya, usahanya pasti akan lebih sulit kalau kulit kita sudah tua dikembalikan ke muda. Nah, gimana nih caranya supaya kulit kita yang sekarang ini nggak tambah tua lagi? Nah, yang pertama tadi kan penyebabnya kan utamanya matahari. Jadi jangan lupa gunakan sunblock atau skincare untuk melindungi kulit. Itu nggak boleh lupa. Jadi kadang ada yang aku males pakai skincare karena lengket, karena nggak sempat, karena sibuk. Nah, kulit kita itu sama seperti tubuh kita memerlukan nutrisi setiap hari. Jadi harus digunakan ya skincare-nya apapun itu. Kalau yang udah cocok nanti dilanjutin aja. Yang penting adalah sabun pembersih wajah, lalu sunscreen dan juga pelembab terutama ya. Nanti ada kandungan lainnya untuk anti aging akan aku ceritain. Yang kedua, terus beraktivitas. Yang dianjurkan adalah olahraga sebenarnya ya. Olahraga itu sebenarnya terbagi menjadi jenis olahraga yang baik itu terbagi menjadi 3. Olahraga kardio seperti jalan atau lari, lalu olahraga untuk flexibility seperti misalnya yoga atau senam, lalu yang ketiga olahraga untuk membangun otot. Karena kalau misalnya kita tua atau menua ya, bukannya tua, ibu kan masih muda nih. Kalau kita menua itu biasanya otot kita mengecil, terutama kalau nggak dipakai. Padahal otot itu adalah pembakar lemak yang baik. Jadi kalau misalnya kita masa otot berkurang, itu biasanya pertama tulang kita kehilangan penyangga. Jadi gampang jatuh, gampang keropos. Lalu kedua, gampang gemuk. Kalau misalnya kita ototnya kurang, gak ada yang bakar lemak lagi dalam tubuh kita. Jadinya makan apa aja jadi lemak gitu. Jadi olahraga juga harus membangun otot. Lalu minum air putih. Tidurnya harus sehat ya, pola tidurnya harus sehat. Jadi 2 jam sebelum tidur tuh kalau bisa singkirkan semua hal yang bisa mengganggu tidur. Misalnya lampu dimatiin, gadget dijauhin, TV dimatiin, atau termasuk juga kalau misalnya ibu-ibu yang masih punya anak kecil, kalau bisa juga anak-anaknya ditidurin juga lebih cepat supaya kualitas tidur kita itu terjaga gitu. Biasanya olahraga dan berjemur merupakan salah satu tips supaya tidur kita itu nyenyak. Lalu makanan sehat. Makanan sehat yang dianjurkan buat kulit kita tetap muda itu biasanya makanan-makanan yang kaya akan vitamin, antioksidan, dan antioksidan. Makanan-makanan yang kaya akan vitamin C misalnya. Jadi makanan-makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna. Makanan-makanan yang membantu menyehatkan pencernaan misalnya. Dan makanan-makanan itu biasanya namanya disebut makanan whole food. Whole food itu berarti makanan yang tidak diolah. Jadi makanan yang kita masak sehari-hari di rumah, bukan makanan yang kita kayak beli jadi instan atau misalnya yang mengandung kayak chips atau crackers itu biasanya dia sudah mengandung bahan-bahan yang tidak baik yang tinggi akan radikal bebas di dalam tubuh gitu. Dan ini tadi yang kata si ibu tadi sharing, maaf namanya siapa? Bu Lili. Ya benar, kelola stres. Kelola stres, tahu nggak ibu-ibu? Stres itu bukan cuma banyak kerjaan. Stres itu bukan cuma banyak utang atau nggak punya duit. Tapi stres itu misalnya ibu-ibu lagi nonton nih film Korea yang seru banget, yang menguras emosi, itu juga stres loh. Gitu, stres kayak misalnya kalau ibu-ibu kan biasanya, aduh besok mau masak apa nih? Nah itu juga stres ya. Coba dipilih-pilih. Karena otak kita itu adalah bagian tubuh kita yang paling memakan energi paling besar. Jadi kita harus bijaksana untuk memilih apa yang mau diolah oleh otak kita. Jadi kayak misalnya, terutama yang paling banyak menyita kita sehari-hari itu di otak tuh biasanya adalah sosial media ya. Sosial media, lalu hal-hal misalnya
tentang misalnya si A, si B. Nah, itu mungkin bisa dipilih-pilih dari sekarang yang mana yang benar-benar penting bagi otak kita. Karena otak kita itu energinya besar banget. Jadi kalau terlalu banyak menyita itu kita gampang banget habis energinya. Kalau habis energinya maka proses penuaannya lebih cepat. Oke. Update boleh tapi nggak usah terlalu dipikirin ya. Nah, ini salah satunya latihan nafas, meditasi untuk mengelola stres. Slide. Nah, dari berbagai zat-zat yang diperlukan tubuh, yang aku mau highlight di sini salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C itu faktanya dia tidak bisa loh diproduksi sendiri di dalam tubuh kita. Jadi manusia itu tidak bisa memproduksi vitamin C di dalam tubuh. Jadi harus ditambah asupan dari luar. Baik itu secara minum, injeksi, atau infus. Ya. Emang apaan sih vitamin C ini manfaatnya? Buat kulit, sebenarnya kalau misalnya sering beredar suplemen kolagen, suntik kolagen. Nah, sebenarnya salah satu bahan utama pembentuk kolagen adalah vitamin C. Gitu. Jadi vitamin C merupakan kolagen stimulator yang paling baik. Jadi kalau misalnya ibu-ibu makan makanan yang mengandung vitamin C, atau minum suplemen atau suntik vitamin C, atau memakai skincare yang mengandung vitamin C, itu sudah bermanfaat untuk meningkatkan kolagen. Dan kolagen itu bukan hanya di kulit loh, ibu-ibu. Jadi dia juga ada di pembuluh darah, di tulang, di rambut. Jadi vitamin C ini manfaatnya untuk kolagen sangat penting. Nah, buat yang ibu-ibu yang mau wajahnya cerah, vitamin C ini dia menghambat enzim tirosinase. Ini adalah enzim yang meningkatkan produksi pigmen di kulit. Jadi kalau mau cerah, mau berkurang fleknya, vitamin C merupakan salah satu zat yang penting ya. Kenapa sih kulit kita kalau tua lebih kusam? Jadi gini, kulit kita tuh tiap 28 hari itu dia melupas, tumbuh sel kulit baru. Tapi semakin kita berusia, masa pengelupasan kulit itu bertambah. Jadi nggak cuma 28 hari, ada yang jadi sebulan, ada yang jadi 2 bulan. Jadi sel kulit matinya tuh numpuk. Makanya biasanya kita lakukan eksfoliasi baik di rumah maupun di klinik untuk mengangkat sel kulit mati. Gitu. Iya betul. Nah, vitamin C ini punya efek antiinflamasi. Efek antiinflamasi ini yang dulu dipakai pada saat kita terserang COVID. Jadi waktu COVID kan dokter kasihnya vitamin C, di rumah sakit diinfusnya vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C merupakan antiinflamasi. Jadi dia bagus untuk mengurangi peradangan misalnya akibat infeksi virus, bakteri, lalu juga antiinflamasi. Inflamasi itu terjadi bukan hanya infeksi sih, jadi bisa dari radikal bebas tadi juga. Jadi dia merupakan antioksidan yang baik. Slide. Nah, ini adalah treatment-treatment yang bisa dilakukan. Ini bukan hanya di Verita Klinik, tapi di Verita Klinik kita menyediakan ini. Mungkin yang udah pernah treatment di klinik lain juga pernah. Jadi ini adalah treatment yang bisa kita lakukan. Selain kita makan sehat, hidup sehat, tidur sehat, kelola stres, kita juga bisa melakukan beberapa treatment agar kulit kita kembali muda. Ya. Kalau yang tadi kan gimana caranya biar kulit kita nggak tambah tua. Nah, kalau ini salah satu cara biar kulit kita kembali muda. Yang pertama kita bisa lakukan tindakan laser untuk meningkatkan produksi kolagen. Lalu ada tindakan HIFU yang dia tujuannya adalah menembak menggunakan ultrasound terfokus pada 3 lapisan kulit yang tadi aku jelasin. Jadi dia meningkatkan produksi kolagen juga. Lalu suntik skin booster yang fungsinya, kalau skin booster ini dia fungsinya meningkatkan produksi HA. Dia isinya HA. Hyaluronic acid yang tadi aku bilang dia fungsinya menjaga kadar air di kulit. Jadi kalau misalnya kulit bayi itu kan dia hyaluronic acidnya masih berlimpah. Jadi kulitnya kenyal banget. Kalau kita tua berkurang, makanya kita butuh hyaluronic acid dari luar. Suntik di wajah. Iya, suntik di wajah. Lalu ada kita sekarang di klinik Verita ada terapi ozon. Terapi ozon itu dia metodenya mengeluarkan darah 50-100 cc, dimasukkan ke dalam botol ozon, lalu dimasukkan gas ozon. Setelah bercampur, maka ozon itu dimasukkan kembali ke dalam tubuh melalui infus. Tujuannya adalah meningkatkan oksigen di dalam tubuh. Oksigen itu sangat penting di dalam tubuh, karena oksigen itu dia memperbaiki dan mereset kembali sel-sel tubuh kita yang rusak.
Jadi selain untuk kecantikan, dia bagus juga untuk kesehatan. Biasanya kita ada ozon kolagen untuk kulit, ozon superfit untuk daya tahan tubuh, ozon nutri cerebro untuk pasien-pasien dengan gejala penuaan otak. Atau misalnya kayak susah tidur, gangguan emosi, atau misalnya riwayat stroke, atau gangguan-gangguan saraf lainnya. Dan ozon ini dia pada kulit bagusnya dia meningkatkan produksi glutathione di kulit. Jadi glutathione itu adalah enzim yang bisa meningkatkan produksi pigmen yang membuat kulit kita cerah. Slide. Nah, selain itu juga ada tanam benang, ada botox, ada filler. Nah, kalau botox itu tadi kan yang di ranking 1, 2, 3 itu kan ada yang namanya kerutan statis dan dinamis. Kerutan dinamis ini yang bisa kita atasi dengan botox. Slide. Selain itu kalau misalnya mau yang lebih slow but sure, kita juga ada akupunktur dan RF wajah. Ya, RF, ya setrika gitu. Nah, sekarang ibu-ibu kan pasti punya skincare ya di rumah ya. Skincare itu bahan utama anti-agingnya itu adalah retinol. Retinol, retinoic acid atau semua yang mengandung turunan vitamin A. Kenapa? Karena vitamin A itu dia berfungsi untuk membantu regenerasi sel kulit, turnovernya kulit. Jadi bisa kulitnya balik ke muda. Jadi retinol pastikan produk-produk anti-aging di rumah itu mengandung zat yang namanya retinol atau teman-temannya. Ya. Selain itu vitamin C. Karena vitamin C itu berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen, menghambat juga enzim yang membuat kulit kita menjadi hitam dan kusam. Dan dia merupakan antioksidan yang bisa menangkal bahaya dari sinar matahari. Kalau di Yosei Skincare, kita punya vitamin C bentuknya Ethylvit C, dia merupakan bentuk vitamin C yang paling stabil. Karena vitamin C itu gampang banget berubah. Jadi bentuk yang stabil itu diperlukan. Dan sodium hyaluronat yang tadi aku sebutin yang berfungsi untuk menjaga kadar air di kulit itu juga sangat penting. Jadi retinol, vitamin C, dan sodium hyaluronat ini merupakan kandungan yang umumnya harus ada di dalam semua produk skincare anti-aging kita. Jadi ibu-ibu nanti kalau misalnya ke mall itu mau cari produk skincare, cari yang ada 3 kandungan ini. Nah, khusus dari produk Yosei Skincare kita udah aja 3 kandungan ini di samping kandungan-kandungan lainnya. Dan dia punya ada tambahan ekstrak goji berry. Kalau ibu-ibu pernah masak pakai kiche atau wolfberry, nah ini goji berry. Goji berry itu antioksidannya tinggi banget, vitamin C-nya tinggi banget. Jadi dia bagus banget untuk menghambat penuaan. Ya, jadi boleh nanti setiap pagi minum goji berry atau setiap bikin sup masukin goji berry. Ya, itu bagus banget. Itu tinggi banget kandungan antioksidan dan vitamin C-nya. Kalau ibu-ibu yang join Young Living, dia punya yang namanya Ningxia. Ningxia itu dari wolfberry juga. Jadi inspired by that, aku masukin goji berry ke skincare aku. Slide. Nah, ini rangkaian skincare Yosei, nanti boleh dilihat sama Mbak Agnes. Jadi kita punya sabun yang tidak mengandung deterjen. Jadi cocok untuk semua jenis kulit dan kulit sensitif. Kalau misalnya untuk wanita, dewasa, pria, itu semua kulit itu lebih baik menggunakan sabun yang tidak mengandung deterjen supaya tidak mengikis kelembapan alami kulit. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pilih sabun di warung atau di mana aja, cari yang SLS free atau non SLS. Kecuali kalau kulitnya berminyak banget, itu masih boleh pakai yang SLS, tapi nggak boleh yang terlalu tinggi juga. Lalu hydrating essence kita ini bentuknya snowy foam, jadi dia langsung lembut, memberikan efek langsung melembabkan kulit. Lalu kita ada rangkaian serum, krim pagi, dan krim malam. Krim pagi kita itu dia tone up, dia sudah ada proteksi. Jadi kalau cari krim pagi itu harus ada yang proteksi terhadap sinar matahari UVA, UVB, tapi jangan lupa proteksi terhadap blue light. Karena kita tiap hari kita mau gadget kan, nah itu harus ada proteksi 3 itu. Dan radiance cream kita ini sifatnya tone up, jadi bisa langsung mencerahkan kulit tapi tidak menimbulkan white cast. Yang terakhir, concentrated sleeping mask ini yang ada kandungan retinol. Dia fungsinya memang retinol itu harus dipakai malam hari ya ibu-ibu. Retinol, kalau pakai retinol itu harus malam hari karena dia sensitif terhadap sinar. Dan jangan lupa kalau pakai krim malam,
apapun itu biasanya kalau krim malam sih biasanya pasti ada retinolnya. Nah, itu jangan dipakai masak. Cuci muka dulu, pakai sunscreen, baru masak, baru keluar rumah. Jadi krim malam gak boleh dipakai sampai pagi. Oke, next slide. Iya, karena krim malam biasa ada kandungan yang sensitif terhadap sinar matahari. Kalau masak juga harus pakai sunblock atau day cream. Iya, iya Bu, ya jangan dipakai sampai pagi. Terus kalau misalnya nggak pakai apa-apa pun, kalau masak kalau bisa pakai tabir surya. Karena tadi kan salah satu yang bikin penuaan kulit itu asap. Karena asap itu bisa bikin kulit menua juga gitu. Jadi untuk GoFood aja, GoFood. Kalau nggak masak kesian dong nanti anak-anaknya. Pakai itu aja yang penghisap asap. Oke, ini pesan dari salah satu, ada quote yang terkenal, berinvestasilah pada kulitmu karena itu akan mempresentasikan Anda untuk waktu yang sangat lama. Slide. Dan jangan lupa investasi kulit itu penting. Kalau misalnya nggak mau yang mahal juga nggak apa-apa. Yang namanya investasi itu namanya jangka panjang. Jadi pilih yang sesuai dengan jenis kulit, pilih yang sesuai dengan kantong, tapi harus berkelanjutan gitu. Iya, harus dirawat. Karena beautiful skin itu butuhnya komitmen, bukan keajaiban. Oke, slide. Terima kasih banyak ibu-ibu.